Suling Emas. Jilid 2 bagian 4. Kui Seng mengipas-ngipas lehernya yang terasa panas oleh pengaruh arak. Dia memang hebat, akan tetapi juga jahat bukan main. Secara kebetulan saja aku bertemu dengannya ketika aku berpesiar di Telaga Xiao. Pemuda itu lalu menceritakan pengalamannya seperti berikut. Beberapa bulan yang lalu, dalam perantauannya yang tidak mempunyai tujuan tertentu, tibalah Kui Seng di Telaga Xiao. Telaga Barat ini amatlah terkenal semenjak dahulu, karena luasnya, karena indahnya, dan karena segar nyaman hawanya. Air berkeriput biru sehalus beludru, tilam pembaringan berkasur bulu. Bunga teratai aneka warna, penghias indah di Cumbu Rayu. Ikan-ikan emas berwarna cerah. Berperahu di Telaga Barat, mandi sinar bulan, minum arak, sesudah itu mati pun tak penasaran. Nyanyian ini banyak dinyanyikan tukang-tukang perahu yang menyewakan perahu mereka untuk para pelancong. Pelancong yang tergolong miskin cukup merasa puas dengan berjalan-jalan di sekitar telaga, yang tergolong cukup beruang merasa puas dengan menyewa perahu kecil menghadapi seguci arak. Akan tetapi bagi para pelancong kaya raya, acaranya bermacam-macam. Yang sudah pasti mereka itu akan menyewa perahu besar yang mempunyai bilik yang terlindung dan tertutup, memesan hidangan arak dan masakan lezat mewah, kemudian memanggil pula pelacur-pelacur untuk melayani mereka makan minum sambil mendengarkan beberapa orang perempuan penyanyi menabuh yang him dan bernyanyi. Pesta macam ini hampir diadakan setiap malam di waktu musim tiada hujan, sehingga keadaan Telaga Barat amat meriah. Ketika Kui Seng tanpa disengaja tiba di Telaga Xiao, keadaan di situ sedang meriah sekali karena musim panas telah tiba. Di waktu musim panas mengamuk, banyak orang-orang kaya dan pembesar-pembesar merasa tidak betah tinggal di kota dan banyak yang mengungsi untuk beberapa hari atau pekan lamanya ke Telaga Xiao, di mana mereka dapat menghibur tubuh dan pikiran, dan baru ingat pulang kalau uang sudah habis dihamburkan. Begitu melihat seorang pemuda tampan dengan pakaian pelajar yang cukup rapi datang seorang diri, segera para tukang perahu merubungnya, menawarkan perahu mereka. "Mari, Kongcu, Tuan Muda, perahu saya bersih dan kosong. Saya pesankan arak Hang Chiu yang paling baik. Kongcu perlu hidangan yang paling lezat. Restoran Ken Lok, atau rombongan penyanyi, anak buah Bibi Chong, cantik-cantik, muda dan bersuara emas. Atau Kongcu suka, ditemani bidadari jelita. Tinggal pilih menurut selera Kongcu." Demikianlah, ribut mereka menawarkan perahu sampai pelacur. Kui Seng tersenyum dan menggerak-gerakkan tangan menyuruh mereka agar jangan bicara sambung-menyambung membikin bising. "Dengar baik-baik, jangan ribut sendiri," katanya tertawa. "Aku hanya membutuhkan sebuah perahu kecil yang dapat dipakai duduk berdua, tanpa pendayung. Perahu kecil yang bersih dan tidak bocor, terbuka tanpa bilik. Kemudian, boleh sediakan arak dan 2 cawannya, beberapa macam masakan yang panas-panas, dan kemudian boleh panggil seorang pelacur yang pandai bicara, pandai main yang him dan meniup suling, pandai bernyanyi, dan pandai bermain catur." "Wah," mengajak pelesir seorang bidadari, "mengapa pakai perahu kecil terbuka, Siang Kong, Tuan Muda? Saya mempunyai yang besar, ada biliknya yang bersih dan enak, tidak terganggu dari luar." Kembali Kui Seng tersenyum dan kedua pipinya agak merah. Pemuda ini tidak pantang bersenang-senang dengan wanita, akan tetapi hanya sampai pada batas mengobrol dan bercakap-cakap gembira, bersenda gurau dan main catur atau mendengarkan si cantik bernyanyi atau menabuh yang him dan meniup suling saja. "Aku ingin menyewa perahu kecil terbuka tanpa pendayung, ada tidak?" Ada. Jangan khawatir, Kongcu, perahu saya kecil, bersih, dicat biru, dan tanggung tidak bocor. 15 cin saja untuk semalam suntuk. Dan perempuan yang ku kehendaki itu ada tidak? Pandai bicara, pandai main musik, bernyanyi, dan pandai main catur, tidak menolak minum arak." Wah, yang sepandai itu agaknya, hanyalah Ang Xiao Hua, bunga kecil merah, seorang bidadari yang tercantik dan termahal di sini. "Bagus, kau panggil Ang Xiao Hua untukku," kata Kui Seng, senang hatinya. "Ah, tidak mungkin, Kongcu. Biarlah saya memanggil si Kim Bwe, bunga bwe emas, yang juga pandai segala biarpun tidak secantik Ang Xiao Hua. Atau si Kim Lian, teratai emas, yang pandai meniup suling dan cantik jelita, akan tetapi tidak pandai main catur dan tidak suka minum arak." Hati Kui Seng sudah kecewa. "Tidak, aku menghendaki Ang Xiao Hua itu. Mengapa tidak mungkin memanggil dia? Berapa harganya? Aku sanggup bayar." Orang-orang itu menggeleng kepala. Seorang yang setengah tua berkata, suaranya perlahan seperti takut terdengar orang lain, "Kongcu, kau tidak tahu.
Ang Xiaohua amat terkenal di sini. Setiap ada pembesar pesiar, tentu dia dipesan. Aneh memang, biarpun Ang Xiaohua merupakan kembangnya semua wanita di sini, namun dia bukanlah pelacur sembarangan. Dia hanya mau melayani bicara dan bernyanyi, main catur atau minum arak, bahkan mengarang syair, akan tetapi belum pernah terdengar Ang Xiaohua mau diajak yang bukan-bukan. Bagus, dialah pilihanku, panggil dia. Kui Seng tertarik sekali. Akan tetapi orang-orang itu menggeleng kepala. Sekarang dia berada di perahu Lim Wangwei, hartawan Lim, yang perahunya kelihatan di sana itu. Ia menuding ke arah tengah telaga di mana tampak sebuah perahu. Lim Wangwei sendiri yang mengadakan pesta bersama 5 orang pendekar yang menjadi tamunya. Sejak pagi tadi Ang Xiaohua berada di sana, mungkin sampai semalam suntuk mereka berpesta. Nah, dengar, itu suara suling tiupan Ang Xiaohua. Kebetulan angin bersilir dari arah telaga dan tertangkaplah oleh telinga Kui Seng tiupan suling yang merdu dan halus. Lebih baik jangan panggil dia, Kongcu. Yang lain masih banyak, boleh Kongcu pilih sendiri. Ang Xiaohua hanya mendatangkan ribut belaka. Kenapa? Kui Seng terheran. Beberapa orang memberi isyarat, akan tetapi pembicara itu agaknya sudah terlanjur dan berkata, pagi tadi timbul keributan karena dia. Luo Hou, macan tua, seorang tukang pukul yang terkenal di daerah ini memaksa hendak mengajak Ang Xiaohua biarpun perempuan itu sudah lebih dulu dipanggil Lim Wangwei. Luo Hou tidak mau peduli dan hendak merampas Ang Xiaohua, bahkan mengeluarkan kata-kata memaki Lim Wangwei. Kemudian ia mendatangi Lim Wangwei dengan perahunya dan kami semua sudah merasa khawatir. Kami mengenal kekejaman dan kelihayan Luo Hou, dan kami sayang kepada Lim Wangwei yang berbudi halus dan suka menolong kami yang miskin. Akan tetapi, apa yang terjadi? Luo Hou menyerang ke sana dengan perahu, akan tetapi ia kembali ke pantai dengan basah kuyup. Orang itu tertawa dan yang lain juga tertawa, biarpun tawanya sambil menoleh ke kanan kiri, kelihatan takut kalau mereka terlihat orang. Apa yang terjadi? Kui Seng makin tertarik.